untuk meminta wanitanya juga setia kepadanya. Laki-laki yang adil hanya mencintai satu wanitanya, sebagaimana ia menuntut wanitanya juga hanya menyintainya. Setuju ibu-ibu? Setuju sahabat perempuan dimanapun Anda yang sudah bersama kami, juga sahabat-sahabat Twitter kita di @chpttv. Kita pagi ini akan langsung saja mengundang sahabat perempuan yang pertama, ada Ibu Sandra. Selamat pagi Bu Sandra. Oh bukan, Ibu Sandra. Ibu Sandra, yuk masak sih. Yuk sama saya. Selamat pagi. Ya, yuk sama-sama saya ketemu dengan Mbak Oki dan Mbak Rosida Vera Uli dulu. Silakan. Halo. Baik, silakan duduk bersama kita. Nah, terima kasih sudah hadir. Saya juga yang mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah datang di Curahan Hati Perempuan. Kita sama-sama memberi dukungan dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Sandra ya. Ya, baik. Gimana ceritanya? Ceritanya saya saat ini digugat cerai oleh suami saya. Digugat cerai oleh suami dengan alasan apa? Dengan alasan mertua yang meminta kepada suami saya. Kenapa mertua boleh menyarankan suami untuk menceraikan Anda? Ya, jadi saya kan menikah tanggal Februari 2014. Saya menikah itu dalam keadaan hamil 5 bulan. Hamilnya Dengan suami saya. dengan suami juga. Terus berjalan seperti biasa pernikahan. Saya pikir akan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Suami saya itu 4 bersaudara. Adik ipar saya yang pertama perempuan itu memang mulutnya jahat gitu. Dia bilang ke suami saya, nanti kalau misalkan anak lahir harus dites DNA. Bilang seperti itu. Karena dia tidak mempercayai bahwa kakaknya yang melakukan hal ini kepadanya. Terus lalu suami saya bilang, ini anak saya kok, saya yakin ini anak gue, tadi begitu. 1 bulan saya ikut bersama mertua. Saya bilang ke suami, ayah kita pindah kontrakan dulu, kita mandiri. Dengan alasan saya bilang seperti itu, kan ada pepatah yang bilang kalau jauh itu wangi, kan saya bilang. Dan alasan nggak mau ribut-ribut. Akhirnya ya udah kita pindah. Entah kenapa setiap pulang kerja suami itu selalu ke rumah ibunya dulu. Saya juga nggak tahu dapat omongan apa. Suami selalu marah dan mukul. Padahal dalam keadaan hamil. Jadi Anda mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga juga pada saat hamil itu? Iya. Bentuk kekerasan seperti apa? Ditendang perut saya. Jadi perutnya ditendang. Saya bilang, saya salah apa gitu kan. Kamu nggak bisa bahagian keluarga saya. Dia bilang seperti itu. Saya nggak bisa bahagian dalam bentuk apa. Kenapa kamu nggak mau tinggal bareng? Kenapa kamu selalu sakit hati dengan omongan adik saya? Katanya gitu. Saya bilang, siapa yang nggak akan sakit hati? Karena dia selalu bicara seperti itu. Sampai adik ipar saya yang pertama bilang, gue sumpahin lo nanti kalau lahiran susah. Dia bilang seperti itu. Padahal dia perempuan juga. Iya. Belum menikah ya? Dia lebih dulu menikah. 3 bulan kemudian dia dikembalikan oleh suaminya dan diceraikan oleh suaminya. Saat hamil itu tadi kekerasannya ditendang dan Dipukul. Iya. Di bagian perut juga Dan di sekitar pelipis muka. Itu alasannya apa? Ketika sedang hamil dan kena kekerasan itu alasannya apa? Alasannya saya nggak tahu. Dia selalu dapat omongan apa dari ibunya. Karena dia selalu pulang ke situ. Kalau pulang kerja itu selalu ke sana. Tapi kalau mukul itu gara-gara apa misalnya? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba dia pulang marah-marah. Saya bilang, salah saya apa gitu kan, lo nggak bisa bahagiain keluarga gue. Kalau emang maunya suami saya itu kalau saya masak, saya juga harus nganterin ke sana setiap hari. Padahal kan jaraknya lumayan 1 jam dan saya pun dalam keadaan hamil. Jadi mertua saya itu maunya saya harus ke sana terus setiap hari ngasih dia makanan. Apa yang saya buat harus diantar ke sana. Gitu. Tapi suami cukup memberikan nafkah untuk masak dan Suami sebagainya. saya hanya petugas outsourcing di kantor pos. Jadi kalau kebutuhan makanan masih cukup untuk Anda berdua? Alhamdulillah selama ini cukup. Makanya saya keluar dari tempat kerja, saya menerima apa adanya yang diberikan oleh suami. Baik, Mbak Vera, gini ya, saya mau tanya. Dalam kondisi hamil di luar nikah, kemudian pada saat hamil akhirnya menikah, betul? Dan ketika masuk ke lingkungan keluarga tidak mendapat perlakuan yang menyenangkan, ya. Ini
suami sepertinya kekerasan fisik juga diterima, kekerasan verbal juga diterima. Bahkan suami nggak loyal sama Anda loh ya. Dan suami sepertinya lebih Loyal ke keluarga besarnya. Setiap hari bertemu ibunya dulu daripada istrinya. Kemudian mendengarkan pernyataan di sana daripada Anda. Saya mau tanya satu hal nih Mbak Maudi justru. Silakan. Suami Anda sudah independen, mandiri dari keluarga besar atau justru masih tergantung gitu loh? Karena beberapa keluarga muda terpaksa tergantung sama keluarga besar laki-laki karena memang masih dibantu secara finansial. Saya kurang tahu kalau dalam finansial karena suami saya tertutup dalam hal finansial. Karena tadi, jadi nggak matching nih ceritanya Bu Faiza. Maksudnya gini, Anda menyatakan bahwa dari suami cukup, Iya. sehingga Anda stop bekerja, Iya. kemudian mengandalkan punya suami, makanan dimasak nggak bisa karena Anda capek ngurus anak, Anda beli. Nah, suami dapat uangnya dari mana ya? Tidak pernah bilang. Kalau dia ngomong gimana? Sudah, ini penting. Iya, saya juga Nggak ada keterbukaan sampai nih, ya? detik ini pun saya tidak tahu gaji dia per bulan itu berapa. Nah, di situ dia miskomnya nih, Mbak Maudi. Jadi begitu Anda dan pasangan sudah tidak saling terbuka tentang yang paling mendasar, yakni hidupnya dari mana nih? Suami punya uang, uangnya dari mana? Dari tempat dia bekerja sebagai pegawai outsource atau justru dari keluarga besarnya, sehingga loyalitasnya hanya pada keluarga besarnya, wong dia dinafkahi gitu loh. Itu sih. Jadi kita belum bisa ngomong ke bahwa Nanti kita gali lagi Nah, ke coba kita ke coba Ibu lagi. Sandra. Silakan Mbak Oki. Saya melihatnya dari tujuan pernikahan yang tidak terlalu benar gitu, karena kalau tujuan pernikahan kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah, ibadah, punya anak. Itu setiap orang menginginkan tujuan pernikahannya seperti itu. Tapi yang saya lihat di sini tujuan pernikahannya salah satunya adalah supaya kan menikahinya lagi hamil kan, yang mana dalam Islam nanti harus nikah ulang tuh, setelah kita lahir harus nikah lagi. Itu pernikahan yang sah seperti itu, nggak boleh dalam keadaan hamil dinikahin dan berjima, berhubungan, nggak boleh seperti itu. Akibatnya adalah kalau tujuan pernikahan hanya untuk menyelamatkan daripada malu di hadapan orang, khawatir keluarga-keluarga besar ini nggak setuju dari awal, udah nggak setuju, nggak suka. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan semuanya salah aja kelihatannya. Kalau yang saya lihat mungkin mertuanya agak kurang setuju mungkin pada awalnya, sehingga sebenarnya Mbak punya usaha yang lebih keras harusnya untuk menarik perhatian mertua. Karena posisinya kalau untuk laki-laki memang istri sama ibu siapa paling utama, itu ibunya punya harta. Pada suatu ketika pernah didatangkan Rasulullah, seorang pemuda tanya sama Rasul, ayahku tuh pengen hartaku. Apa kata Rasul? Hartamu dan dirimu milik ayahmu gitu. Jadi kalau dilihat secara posisi memang ibu lebih segala-galanya. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan nomor satu itu suami dulu, baru ibunya, baru keluarganya. Tapi kalau laki-laki posisinya, jadi nggak boleh nih untuk kita semua pelajaran dari kita, nggak boleh ada kata-kata kamu pilih ibumu atau pilih saya. Dia pasti akan pilih ibunya karena secara kedudukan ibu yang paling utama. Jadi, kalau menurut saya ini effort yang lebih kuat lagi dari Mbak, bagaimana caranya untuk menarik perhatian ibunya. Seorang laki-laki harus berbakti pada ibunya, tapi dia harus berbuat baik pada istrinya. Itu membingungkan sebenarnya pada saat ini dianya. Sebentar, saya mau tanya sebelum menutup segmen ini ya. Perlakuan yang paling menyakitkan dari ibu mertua kepada Bu Sandra apa? Bilang seperti ini, kalau kamu dapat sama istri kamu jauh dari keluarga, kalau kamu dapat dari keluarga kamu jauh dari istri. Berarti di ibu yang minta suami untuk memilih ya. Dan nanti kita lihat apa pilihan dari suaminya Bu Sandra sesaat lagi bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Manisnya marjan, kembalikan keceriaan. Sabar. Always HD dengan Deep White Body Wash, miliki kulit HD. Cerah, halus, kenyal, putih menyeluruh, high definition. Deep White Body Wash, beauty in high definition. Setelah pakai mesin cuci Samsung bebas, bagaimana keseharian ibu? Waktu nyuci jongkok, sering sakit. Sejak pakai Samsung bebas, sekarang saya bisa ngucek dengan papan perhiasan dalam satu wadah. Siap buat bebas jongkok dan gak pegel lagi dengan Samsung bebas? Citra menemukan rahasia anggrek pink cantik dari pegunungan Korea yang kaya akan vitamin dan pigmen pink bercahaya. Untuk wajah merona alami, lembut bersinar. Baru Citra Korean Pink Orchid Face Moisturizer.
aplikasi Traveloka, makin gampang pesan tiket pesawat. Download gratis sekarang juga. Kenapa hanya tampak cerah kalau aku bisa tampak cerah sempurna? Inovasi perawatan mandi terbaru, rangkaian Lux White baru, 2 langkah mudah. Langkah pertama, gunakan body wash dan bilas. Lalu, langkah kedua, usapkan whitening shower serum ke seluruh tubuh, bilas kembali untuk efek maksimal. Lihat, kulit tampak lebih cerah. Aku ingin selalu tampak cerah sempurna. Rangkaian Lux White baru, just a little Lux. Rayakan 5 tahun kenikmatan coklat dengan Magnum Classic. Perpaduan sempurna, tebalnya coklat Belgia dan lembutnya es krim. Magnum for pleasure seekers. Inovasi baru Marina Body Essence dengan ekstrak acai berry, 10 kali white yogurt boost, SPF 30 dan PA++. Paduan essence terbaik, menepis kulit kusam tak kembali. Marina Body Essence. Kemanapun ku mencari, kau tak kutemukan. Dapetin kipas atau apa aja di Tokopedia yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Kamu awali hari dengan segar, tapi kesegaranmu perlahan hilang. Gunakan Rexona setiap habis mandi. Buktikan cara terbaik untuk tetap kering, bersih dan segar setiap hari. Rexona, setia setiap saat. Sabun cuci biasa tidak maksimal bersihkan lemak susu. Pakai Slick. Stain removal formulanya bersihkan lemak susu sekali cuci. Antibakteri dan aman karena food grade. Bersih, aman, bebas bakteri. Slick sayangan. Break dulu gimana? Menutupi wajah dari polusi? Tidak cukup. Ponsmen Pollution Out All-in-One Deep Cleanser dengan charcoal mask mengangkat kotoran akibat polusi, dan Coffee Bean Scrubs membuat wajah cerah recharge. Ponsmen Pollution Out All-in-One Deep Cleanser. Berani terima tantangan? Ini meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 60 detik. Coba ini, Pepsodent Sensitive Expert, meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 30 detik. Tidak ngilu. Pepsodent Sensitive Expert. Masako, inovasi baru. Bila Anda ngantuk, tak sempat ngopi, ambil saja Coffee Shot. Coffee Cold Coffee Shot dari ekstrak kopi asli, bikin gak ngantuk lagi. Coffee Cold Coffee Shot, jadinya ngopi. Melibatkan puluhan peserta dari seluruh Indonesia. Menguji wawasan dan pengetahuan tentang Indonesia. Wairebo berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kuis Cinta Indonesia bersama Tolak Angin sudah muncul setiap Kamis jam 6 sore di Trans TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Di sini situasinya memang sulit ya. Sandra dalam kondisi hamil di luar nikah dan akhirnya menikah dengan suami, dan ternyata ketika masuk ke keluarga suami penerimaannya sangat buruk gitu ya, dengan kata-kata yang menyakitkan, belum lagi ditambah dengan kekerasan dari suami terhadap Ibu Sandra sendiri pada saat hamil. Sebenarnya tadi kan katanya pada saat waktu pacaran nggak kenapa-kenapa? Baik-baik aja. Ketika hamil, mulai kekerasannya tuh di mana ya? Pada saat kapan itu? Mulai saat menikah. Saat menikah dan tinggal di rumah keluarganya suami, itu mulai terjadi kekerasan. Iya. Bentuk kekerasan yang pertama kali dialami apa? Ditampar. Waktu saya bilang ke ibu mertua ibu, saya mau ngontrak. Saya bilang gitu, saya mau mandiri. Mungkin ibu tidak suka, tapi tidak menyampaikan ke saya, menyampaikannya pada saat suami pulang kerja. Suami menampar saya, bilang katanya saya tidak bersyukur
kenapa nggak mau tinggal di sini, katanya bilang seperti itu. Saya bilang ke suami, kita harus mandiri ya, terus kan kita juga harus menghindari hal-hal yang buruk kalau kita nggak tinggal serumah. Nanti kalau itu kan kita bisa silaturahmi, kita bisa tetap berhubungan baik kalau kita jauh. Baik, dan itu awal kekerasan. Iya. Dan ketika hamil ada kekerasan-kekerasan itu yang ketika ditendang dan dipukul itu alasannya seperti itu juga. Ketika kamu menyinggung perasaan ibu mertua, suami langsung marah. Iya. Itu juga. Tapi saya tidak pernah, kalau misalkan ibu bilang apa, saya tidak pernah menjawab. Ibu marah-marah, saya hanya diam. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa ibu seperti itu ke saya gitu. Dan selalu misalkan apa-apa disampaikan ke suami. Suami pun akhir-akhir ini juga seperti itu. Setelah saya melahirkan, saya kan lelah mengurus anak sendiri. Saya nggak masak tapi saya beli lauk matang. Suami ngadu ke ibu, wah di rumah nggak masak, beli lauk matang. Nah terus malamnya ibu mertua dan keluarga itu datang ke rumah saya, dimaki-maki sama semua keluarganya. Dimaki-maki karena nggak sempat masak gitu. Iya, padahal mereka tahu saya kan punya anak kecil. Nggak ada Masih pembantu. Enggak, saya sendiri nggak dibantuin sama suami. Saya nyuci sendiri, saya ngapa-ngapain sendiri, saya nggak dibantuin sama sekali. Pada malam itu mereka datang bilang, anak gue sekolahin tinggi-tinggi, lu beliin nasi warteg. Bilangnya seperti itu ibu. Terus ibu bilang, ya udah sekarang gini aja deh, lu pilih keluarga. Kalau lu dekat sama keluarga lu, jauh dari istri lu. Kalau lu dekat sama istri lu, jauh dari keluarga lu. Tadinya suami masih sempat berpikir ke anak kita. Dan setelah anak kita umur 11 bulan ini, ibu menekan lagi cerai. Yang mendaftarkan gugatan cerai pun ibu dan adik ipar saya. Jadi ini ibu mertuanya sangat punya pengaruh yang besar ya. Iya. Pada ini anak laki satu-satunya. Oh enggak, ibu, suami saya 4 bersaudara. Suami dan adik yang ketiga laki-laki, yang pertama dan yang terakhir perempuan. Baik. Ini tapi kan tadi kan kamu sempat bilang kondisi keuangan kan baik-baik saja, cukup gitu ya. Terus tapi kan nggak ada pembantu, ya akhirnya nggak ada yang membantu kamu, nggak ada yang sanak-saudara nemenin, akhirnya kamu harus ngurus sendiri gitu ya. Dan akhirnya beli makanan. Emang sehari dikasih uang bulanan atau harian atau gimana? Bulanan. Dikasih bulanan cukup tapi 600.000 itu per bulan, sebisa mungkin saya kelola dengan baik, saya cukupin. Cukup-cukupin. Iya. Alhamdulillah menurut Mbak Sandra sih cukup. Iya. Baik, Mbak Vera gimana ya Mbak Vera? Ini tadi kan Mbak Vera bilang mau menggali lagi ya kondisinya seperti ini gimana? Jadi ketahuan nih Mbak Maudi. Apanya nih yang ketahuan? Ketahuan adalah kasihan memang posisi Anda. Ini seolah-olah Ibu Sandra, Anda versus keluarga besar suami gitu loh. Gontok-gontokan. Sendirian dia ya? Suaminya tralala, bye-bye gitu loh. I'm happy. Yang lain-lain terserah deh gitu. Padahal seharusnya ketika menikah, Anda dan suami ini berdua. Ini Anda, ini suami, ada suami punya keluarga besarnya di sini. Nah, seharusnya ketika Anda dan suami punya masalah, bicarakan berdua dengan suami dulu sayang. Nggak boleh lompat dari Anda langsung ke mertua bilang, maaf ya, kita mau ngontrak. Oleh ibunya, ketika Anda menikahi anaknya saja karena mendadak gitu ya, terpaksa dia melepas anaknya, itu sudah pukulan berat buat hati seorang ibu. Karena dia belum tentu menyetujui pada saat itu. Dan Anda berdua tidak membuat ibunya setuju gitu loh. Jadi PR-nya bukan cuma Anda kok. Jadi Anda kasihan memang. Seorang diri, suaminya hilang. Ya, melepaskan tanggung jawab. Harusnya perannya adalah Anda dan suami sama-sama mendekati si ibu di sini dan adik-adiknya untuk menerima pernikahan ini dulu. Itu yang pertama. Setelah diterima baru boleh diomongin mau tinggal di mana, nafkah dari suami itu yang sebulan dia berikan itu uang dari siapa. Dan ngomongnya nggak boleh Anda lompat langsung ke ibu mertua, karena seolah-olah hello, ini aja belum tentu diterima loh sama saya gitu loh kata ibunya. Jadi harusnya kalau Anda punya sesuatu, sayang, kamu nyaman nggak tinggal di sini? Kok kalau aku agak-agak berat ya rasanya ya, aku tertekan, maklum biasa karena kehamilan mungkin dan lain-lain. Jadi bicarakan berdua. Setelah suami oke, nanti suami akan menyampaikan ke mamanya bahwa mah, kenapa ya istri saya kok jadi tertekan ya, apa yang mesti kita lakukan dan lain-lain. Jadi nggak boleh kemari akhirnya ini hilang,
gontok-gontokan rame-rame begini, Anda disiksa pasti. Baik, kita mencoba mengerti posisinya Mbak Sandra ya. Betul. Artinya sendirian, Tanpa kemudian suami yang punya peranan suami besar. juga tidak mendukung dalam kondisi sedang hamil, kan perlunya ada seseorang yang mendampingi, lagi punya anak bayi itu kan, ini punya bayi juga rasanya Ini bayi juga sama. dua-duanya perlu ada seorang yang bantu, keluarga yang membantu. Ini kan sendirian, saya mengerti ya, mencoba mengerti. Tapi coba saya mau tanya sama Mbak Oki ya, untuk anak laki-lakinya sendiri kata Mbak Oki harus dengerin ke ibunya, sementara ibunya dan adiknya sekeluarga besarnya pun ini meneror langsung. Jadi kondisinya Mbak Sandra ini sebaiknya gimana nih? Satu lagi ke siapa dong nih? Sebenarnya gini, saya mau tanya Mbak Sandra. Mbak Sandra mau curhat di curhatan hati perempuan kenapa? Karena merasa nyaman dan percaya kah? Iya. Begitu pula yang dialami oleh suami. Suami akan mau curhat kepada orang yang ia merasa nyaman dan percaya. Ketika dia memilih untuk ibunya, memilih untuk curhat sama ibunya, mungkin khawatirnya, prediksi saya khawatirnya sang suami lebih nyaman curhat sama ibunya ketimbang sama Mbak Sandra. Artinya Mbak Sandra harus berbenah diri gimana sih caranya untuk menarik perhatian suami supaya suami nyaman sama saya. Ada apa-apa cerita dulu sama saya, itu pertama. Yang kedua, nggak ada cara lain selain Mbak Sandra gini. Mertua itu bisa berbuat hal seperti itu dua, karena emang dari awal udah nggak suka sama sekali, sehingga ketika Mbak Sandra melakukan hal kebaikan apapun tetap salah aja. Kedua, karena tidak memahami kondisi Mbak Sandra, karena Mbak Sandra tidak terbuka. Mah, aku sekarang punya bayi, aku capek sekali, aku sudah melakukan ini bicara dari hati ke hati. Maka saran saya adalah datang bersimpuh, ngomong dari hati ke hati ke mama mertua. Mama mertua itu sudah menjadi mama kita juga. Bersimpuh, aku minta maaf mah, aku minta maaf karena aku sudah menyakiti hati mama, karena aku sudah menikah dengan cara yang seperti ini, aku minta maaf. Itu dulu. Yang muda, yang lebih dulu minta maaf, baru dari hati ke hati nanti ngomong tentang apa yang Mbak Sandra rasakan. Gitu. Kalau saat ini status pernikahan Mbak Sandra sendiri gimana? Suami sudah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama, tapi sampai saat ini saya belum dapat panggilan dari pengadilan. Kalau memang nanti sudah ada ini, nanti Mbak Sandra mau kemana arahnya? Kalau kamu sendiri gimana? Jujur sih, kalau saya sih sebisa mungkin jangan bercerai. Jangan bercerai. Nah, Baik. bisa diungkapkan kali ke suaminya. Ingat loh ya, tadi pendapat Mbak Oki itu benar banget. Minta maaf dulu. Diceraikan apa tidak, minta maaf dulu deh. Baik, nanti kita akan coba dengarkan lagi ya bagaimana yang ingin disampaikan sama Mbak Sandra dalam situasi seperti ini. Tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Marjan, kembalikan keceriaan. Sabar. Always HD dengan Gift White Body Wash, miliki kulit HD. Cerah, halus, kenyal, putih menyeluruh, high definition. Gift White Body Wash, beauty in high definition. Setelah pakai mesin cuci Samsung bebas, bagaimana keseharian ibu? Waktu nyuci jongkok, sering sakit. Sejak pakai Samsung bebas, sekarang saya bisa ngucek dengan papan kebiasaan dalam satu wadah. Siap buat bebas jongkok dan gak pegel lagi dengan Samsung bebas? Citra menemukan rahasia anggrek pink cantik dari pegunungan Korea yang kaya akan vitamin dan pigmen pink bercahaya. Untuk wajah merona alami, lembut bersinar. Baru Citra Korean Pink Orchid Face Moisturizer. Dengan aplikasi Traveloka, makin gampang pesan tiket pesawat. Download gratis sekarang juga. Kenapa hanya tampak cerah kalau aku bisa tampak cerah sempurna? Inovasi perawatan mandi terbaru, rangkaian Lux White baru, 2 langkah mudah. Langkah pertama, gunakan body wash dan bilas. Lalu, langkah kedua, usapkan whitening shower serum ke seluruh tubuh, bilas kembali untuk efek maksimal. Lihat, kulit tampak lebih cerah. Aku ingin selalu tampak cerah sempurna. Rangkaian Lux White baru, just a little Lux. Rayakan 5 tahun kenikmatan coklat dengan Magnum Classic. Perpaduan sempurna, tebalnya coklat Belgia dan lembutnya es krim. Magnum for pleasure seekers. Inovasi baru Marina Body Essence dengan ekstrak acai berry, 10 kali white yogurt boost, SPF 30 dan PA++. Paduan essence terbaik, menepis kulit kusam tak kembali. Marina Body Essence. Kemanapun ku mencari, kau tak kutemukan. Dapetin kipas atau apa aja di Tokopedia yang jual banyak.
Sudah cek Tokopedia belum? Kamu awali hari dengan segar, tapi kesegaranmu perlahan hilang. Gunakan Rexona setiap habis mandi. Buktikan cara terbaik untuk tetap kering, bersih dan segar setiap hari. Rexona, setia setiap saat. Sabun cuci biasa tidak maksimal bersihkan lemak susu. Pakai Slick. Stain removal formulanya bersihkan lemak susu sekali cuci. Antibakteri dan aman karena food grade. Bersih, aman, bebas bakteri. Slick, sayang anak. Break dulu gimana? Menutupi wajah dari polusi? Tidak cukup. Pond's Pollution Out All-in-One Deep Cleanser dengan charcoal mask mengangkat kotoran akibat polusi dan Coffee Bean Scrubs membuat wajah cerah recharge. Pond's Pollution Out All-in-One Deep Cleanser. Berani terima tantangan? Ini meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 60 detik. Coba ini, Pepsodent Sensitive Expert. Meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 30 detik. Tidak ngilu. Pepsodent Sensitive Expert. Oh bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Masako, inovasi baru. Ajinomoto. Bila Anda ngantuk, tak sempat ngopi, ambil saja Coffee Shot. Kopiko Coffee Shot dari ekstrak kopi asli, bikin gak ngantuk lagi. Kopiko Coffee Shot, gantinya ngopi. Melibatkan puluhan peserta dari seluruh Indonesia. Menguji wawasan dan pengetahuan tentang Indonesia. Wairebo berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kuis Cinta Indonesia bersama Tolak Angin Sido muncul setiap Kamis jam 6 sore di Trans TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Di sini situasinya memang sulit ya. Sandra dalam kondisi hamil di luar nikah dan akhirnya menikah dengan suami, dan ternyata ketika masuk ke keluarga suami penerimaannya sangat buruk gitu ya, dengan kata-kata yang menyakitkan, belum lagi ditambah dengan kekerasan dari suami terhadap Ibu Sandra sendiri pada saat hamil. Sebenarnya tadi kan katanya pada saat waktu pacaran nggak kenapa-kenapa? Baik-baik aja. Ketika hamil, mulai kekerasannya tuh di mana ya? Pada saat kapan itu? Mulai saat menikah. Saat menikah dan tinggal di rumah keluarganya suami, itu mulai terjadi kekerasan. Iya. Bentuk kekerasan yang pertama kali dialami apa? Ditampar. Waktu saya mau bilang ke ibu mertua ibu, saya mau ngontrak. Saya bilang gitu, saya mau mandiri. Mungkin ibu tidak suka, tapi tidak menyampaikan ke saya. Menyampaikannya pada saat suami pulang kerja. Suami menampar saya. Bilang, katanya saya tidak bersyukur. Kenapa nggak mau tinggal di sini? Katanya bilang seperti itu. Saya bilang ke suami, kita harus mandiri ya. Terus kan kita juga harus menghindari hal-hal yang buruk kalau kita nggak tinggal serumah. Nanti kalau itu kan kita bisa silaturahmi, kita bisa tetap berhubungan baik kalau kita jauh. Baik, dan itu awal kekerasan. Iya. Dan ketika hamil ada kekerasan itu yang ketika ditendang dan dipukul itu alasannya seperti itu juga. Ketika kamu menyinggung perasaan ibu mertua, suami langsung marah. Iya. Itu juga. Tapi saya tidak pernah, kalau misalkan ibu bilang apa, saya tidak pernah menjawab. Ibu marah-marah, saya hanya diam. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa ibu seperti itu ke saya gitu. Dan selalu misalkan apa-apa disampaikan ke suami. Suami pun akhir-akhir ini juga seperti itu. Setelah saya melahirkan, saya kan lelah mengurus anak sendiri. Saya nggak masak, tapi saya beli lauk matang. Suami ngadu ke ibu, "Lo di rumah nggak masak, beli lauk matang." Nah, terus malamnya ibu mertua dan keluarga itu datang ke rumah saya, dimaki-maki sama semua keluarganya. Dimaki-maki karena nggak sempat masak gitu? Iya, padahal mereka tahu saya kan punya anak kecil. Nggak ada masih pembantu? Enggak, sendiri? Saya sendiri, nggak dibantuin sama suami. Saya nyuci sendiri, saya ngapa-ngapain sendiri, saya nggak dibantuin sama sekali. Pada malam itu mereka datang bilang,
anak gue sekolahin tinggi-tinggi, lu beliin nasi warteg. Bilangnya seperti itu ibu. Terus ibu bilang, ya udah sekarang gini aja deh, lu pilih keluarga. Kalau lu dekat sama keluarga, lu jauh dari istri lu. Kalau lu dekat sama istri, lu jauh dari keluarga lu. Tadinya suami masih sempat berpikir ke anak kita. Dan setelah anak kita umur 11 bulan ini, ibu menekan lagi cerai. Yang mendaftarkan gugatan cerai pun ibu dan adik ipar saya. Jadi ini ibu mertuanya sangat punya pengaruh yang besar ya kepada ini anak laki satu-satunya? Enggak, ibu, suami saya 4 bersaudara. Suami dan adik yang ketiga laki-laki, yang pertama dan yang terakhir perempuan. Baik, ini tapi tadi kan kamu sempat bilang kondisi keuangan kan baik-baik saja, cukup gitu ya. Terus tapi kan nggak ada pembantu, ya artinya nggak ada yang membantu kamu, nggak ada yang sanak saudara nemenin. Akhirnya kamu harus ngurus sendiri gitu ya. Dan akhirnya beli makanan. Emang sehari dikasih uang bulanan atau harian atau gimana bulanan sih? Dikasih bulanan cukup tapi 600.000 itu per bulan, sebisa mungkin saya kelola dengan baik. Saya cukupin. Iya. Alhamdulillah menurut Mbak Sandra sih cukup gitu ya. Baik, Mbak Vera gimana ya Mbak Vera? Ini tadi kan Mbak Vera bilang mau menggali lagi ya kondisinya seperti ini gimana? Jadi ketahuan nih Mbak Maudi. Apanya nih yang ketahuan? Ketahuan adalah kasihan memang posisi Anda. Ini seolah-olah Ibu Sandra, Anda versus keluarga besar suami gitu loh. Gontok-gontokan. Sendirian dia ya. Suaminya tralala, bye-bye gitu loh. I'm happy. Yang lain-lain terserah deh gitu. Padahal seharusnya ketika menikah Anda dan suami ini berdua. Ini Anda, ini suami, ada suami punya keluarga besarnya di sini. Nah, seharusnya ketika Anda dan suami punya masalah, bicarakan berdua dengan suami dulu sayang. Nggak boleh lompat dari Anda langsung ke mertua bilang, maaf ya, kita mau ngontrak. Oleh ibunya, ketika Anda menikahi anaknya saja karena mendadak gitu ya, terpaksa dia melepas anaknya, itu sudah pukulan berat buat hati seorang ibu. Karena dia belum tentu menyetujui pada saat itu. Dan Anda berdua tidak membuat ibunya setuju gitu loh. Jadi PR-nya bukan cuma Anda kok. Jadi Anda kasihan memang. Seorang diri, suaminya hilang. Ya, melepaskan tanggung jawab. Harusnya perannya adalah Anda dan suami sama-sama ngedekati si ibu di sini dan adik-adiknya untuk menerima pernikahan ini dulu. Itu yang pertama. Setelah diterima baru boleh diomongin mau tinggal di mana. Nafkah dari suami itu yang sebulan dia berikan itu uang dari siapa. Dan ngomongnya nggak boleh Anda lompat langsung ke ibu mertua. Karena seolah-olah, hello, ini aja belum tentu diterima loh sama saya gitu loh kata ibunya. Jadi harusnya kalau Anda punya sesuatu, sayang, kamu nyaman gak tinggal di sini? Kok kalau aku agak-agak berat ya rasanya ya. Aku tertekan, maklum biasa karena kehamilan mungkin dan lain-lain. Jadi bicarakan berdua. Setelah suami oke, nanti suami akan menyampaikan ke mamanya bahwa mah, kenapa ya istri saya kok jadi tertekan ya, apa yang mesti kita lakukan dan lain-lain. Jadi gak boleh kemari akhirnya ini hilang, gontok-gontokan rame-rame begini, Anda disiksa pasti. Baik, kita mencoba mengerti posisinya Mbak Sandra. Betul. Ya. Artinya sendirian, kemudian tanpa suami yang punya peranan suami besar. juga tidak mendukung dalam kondisi sedang hamil kan perlunya ada seseorang yang mendampingi, lagi punya anak bayi itu kan, ini punya bayi juga rasanya repot punya bayi banget. juga sama. Iya, dua-duanya perlu ada seorang yang bantu, keluarga yang membantu. Ini kan sendirian, saya mengerti ya, mencoba mengerti. Tapi coba saya mau tanya sama Mbak Oki ya. Untuk anak laki-lakinya sendiri kata Mbak Oki harus dengerin ke ibunya. Sementara ibunya dan adiknya sekeluarga besarnya pun ini meneror langsung. Jadi kondisinya Mbak Sandra ini sebaiknya gimana? Dia minta tolongnya ke siapa dong nih? Sebenarnya gini, saya mau tanya Mbak Sandra. Mbak Sandra mau curhat di curhatan hati perempuan kenapa? Karena merasa nyaman dan percaya kah? Iya. Begitu pula yang dialami oleh suami. Suami akan mau curhat kepada orang yang ia merasa nyaman dan percaya. Ketika dia memilih untuk ibunya, memilih untuk curhat sama ibunya, mungkin khawatirnya, prediksi saya khawatirnya sang suami lebih nyaman curhat sama ibunya ketimbang sama Mbak Sandra. Artinya Mbak Sandra harus berbenah diri gimana sih caranya untuk menarik perhatian suami supaya suami nyaman sama saya. Ada apa-apa cerita dulu sama saya, itu pertama. Yang kedua, nggak ada cara lain selain Mbak Sandra gini. Mertua itu bisa berbuat hal seperti itu dua, karena emang dari awal udah nggak suka sama sekali, sehingga ketika Mbak Sandra melakukan hal kebaikan apapun tetap salah aja. Kedua, karena tidak memahami kondisi Mbak Sandra, karena Mbak Sandra tidak terbuka. Mah, aku sekarang punya bayi, aku capek sekali, aku sedang
sudah melakukan ini bicara dari hati ke hati. Maka saran saya adalah datang bersimpuh, ngomong dari hati ke hati ke mama mertua. Mama mertua itu sudah menjadi mama kita juga. Bersimpuh, aku minta maaf mah, aku minta maaf karena aku sudah menyakiti hati mama, karena aku sudah menikah dengan cara yang seperti ini, aku minta maaf. Itu dulu. Yang muda, yang lebih dulu. Minta maaf, baru dari hati ke hati, nanti ngomong tentang apa yang Mbak Sandra rasakan. Gitu. Kalau saat ini status pernikahannya Mbak Sandra sendiri gimana? Suami sudah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama, tapi sampai saat ini saya belum dapat panggilan dari pengadilan. Kalau memang nanti sudah ada ini, nanti Mbak Sandra mau kemana arahnya? Kalau kamu sendiri gimana? Jujur sih, kalau saya sih sebisa mungkin jangan bercerai. Jangan kita punya anak. Bisa diungkapkan kali ke suaminya. Ya, dan ingat loh ya, tadi pendapat Mbak Oki itu benar banget. Minta maaf dulu. Diceraikan apa tidak, minta maaf dulu deh. Baik, nanti kita akan coba dengarkan lagi ya bagaimana yang ingin disampaikan sama Mbak Sandra dalam situasi seperti ini. Tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Dove atau susu, mana yang lebih menutrisi kulit? Hanya Dove Body Wash baru dengan terobosan Nutrient Moisture, menutrisi hingga ke dalam lapisan kulit. Kulit terasa lebih halus, lembut, dan kenyal. Untuk menutrisi kulit lebih baik dari susu. Dove Body Wash baru. Mau pecel, mau pecel. Mau pecel yang gampang? Micel aja. Sarimi mie goreng rasa pecel. Mau isi satu atau isi dua? Sop pecel. Riu kacangnya yang rasa habis. Sarimi mie goreng rasa pecel. So praktis sop pecel. Ma, mau den kau dong. Mau den kau nak. Bikin sendiri aja. Makin sedikit kekhawatiran, makin banyak pengalaman yang ia dapatkan. Denkau coklat Fortigrow. Lebih sedikit gula, tapi lebih banyak nutrisi untuk tumbuh besar. Mau. Denkau coklat Fortigrow. Ketombemu balik lagi? Cobalah solusi ketombe pilihan nomor 1 di Indonesia. Clear dengan Bio-Nutrium 10. Menutrisi kulit kepala untuk perlindungan terus-menerus dari ketombe. Lihat, tak ada lagi ketombe. Clear pilihanku. Clear, pilihan nomor 1 di Indonesia. Dengan aplikasi Traveloka, makin gampang pesan tiket pesawat. Download gratis sekarang juga. Dengan kemauan kuat dan usaha, keinginan kita bisa terwujud. Dan minum air kelapa segar yang mengandung vitamin B3 serta multi manfaat dari buah vita. Buah vita khas Nusantara. Jika Anda ingin mendesain ulang pengharum udara, desainnya pasti seperti ini. Dengan keharuman Glade, menjaga kesegaran udara terus-menerus secara otomatis. Menghilangkan bau, mengharumkan, sebagai hiasan rumah. Glade 3-in-1 Automatic. Waktunya ABC Susu nih. Paduan sempurna kopi mantap dan susu nikmat. Jadikan ABC Susu kopi susu yang benar-benar kopi. Kopi ABC Susu, kopi susu yang benar-benar kopi. La Fonte Pronto. Rasanya tuh pecah. Dagingnya asli. Bikinnya praktis. Cocok banget buat gua anak kosan. Dan rasanya perfecto. Torabika mengerti. Kamu suka cappuccino ala cafe. Torabika Cappuccino. Creamy foamnya tebal. Choco Granul Originale. It's coffee time. Choco granulnya, ala cafe. Creamy foamnya ala cafe. Torabika Cappuccino, cappuccino ala cafe. Nodanya susah hilang. Tenang, saya punya Rinso Cair. Usaha mutakhirnya hilangkan noda kantong terdalam sekalipun. Rinso Cair dengan bisa lebih banyak. Si kecil ceria saat pencernaannya terjaga.
Ku beri dia Lactogen 3 Active Grow untuk bantu si kecil tetap ceria. Dengan minyak ikan dan nutrisi penting untuk bantu tumbuh kembangnya. Happy Tummy, Happy Kids. Berikan si kecil kelezatan dari madu. Baru Lactogen 3 rasa madu. Cobalah hari ini. Papi karaoke, papi karaoke, papi karaoke. Hari nikmat, kami cangkis, bawa crunchy, crash, 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 crash. Papi karaoke, papi karaoke, papi karaoke. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Rayakan 5 tahun kenikmatan coklat Magnum. Perpaduan sempurna, tebalnya coklat Belgia dan lembutnya es krim. Magnum for pleasure seekers. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Ada Mbak Rosdina Ferauli, ada Oke Setiana Dewi. Tadi kita juga mendengarkan dari posisinya Mbak Sandra ya. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu di sini. Ini udah ada anak yang punya anak yang udah nikah belum? Udah. Waktu itu waktu anak pacaran, anak lakinya pacaran gitu sama pacarnya gimana rasanya, Bu? Hah, baik-baik aja. Bu. Harapannya Sebentar, seperti apa? Bohong sebentar. Ibu-ibu biasanya paling selalu nggak pernah setuju dengan pacar anak laki-lakinya. Yakin nggak setuju kemarin? Yakin, nggak apa-apa. Yakin kemarin Aman, setuju. anak laki-lakinya pacaran gitu nggak apa-apa. Harapannya pasti kan semua ibu punya harapan gini nih. Betul. Anak laki-laki saya paling gantengnya, paling pinternya gitu ya. Jadi ya, harus dapat perempuan yang paling oke-nya. Saya pengen dapat perempuan secantik Putri gitu kan, yang pinter, yang apa gitu ya. Maunya begitu kan? Kalau pas nggak dapat kayak gitu gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa. Nggak juga gitu. Kalau nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting jodohnya gitu. Yang penting Ibu saya yang penting imannya sama. yang penting sakinah mawadah antarnya. Masih yakin aja jawab ke depan TV. Di depan TV. Kamera sama yang faktanya beda sih. Bisa aja. Ya Mbak Vera, Mbak Oki, kita kan lama ini kan anak-anak kita masih pada bayi-bayi ya. Tapi nanti pada saat nanti sudah besar kita pasti ada pengharapan bahwa anak-anak kita juga mendapatkan pasangan yang baik kan. Karena pada umumnya gini Mbak Maudi, Mbak Oki dan ibu-ibu lain ya. Pada dasarnya manusia itu narsis loh. Bukan gangguan narsis loh ya, tapi narsis. Narsis itu maksudnya merasa dirinya oke. Ketika orang merasa dirinya oke, dia merasa keturunannya oke gitu loh Mbak Maudi. Jadi dia dan keturunannya harus dapat yang oke menurut matanya dia, secara subjektif. Itu sebabnya siapapun yang ngedeket pasti dianggap salah melulu oleh ibu mertua. Sementara kalau anak perempuan punya suami, menurut bapaknya laki-laki ini salah melulu. Jadi memang agak ekstra, usaha ekstra ya. Ya ini hubungan antara mertua dan menantu itu selalu kalau di Indonesia mertua dan menantu perempuan. Iya, mertua dan menantu perempuan ya. Iya betul. Itu memang unik ya Mbak gitu ya. Karena hubungannya tuh seperti itu gitu. Ada harapan, ada kekecewaan kayaknya nggak sesuai. Karena sebagian ibu merasa seperti ini. Ini anak laki-laki yang aku sayangi, yang aku asuh, aku didik, aku beri pendidikan. Terus diambil sama perempuan, dia harus merawat si anak ini sama baiknya seperti aku merawat anak ini. Jadi kalau ada istrinya yang ngasih cuek, ngasih makan juga enggak. Kesel ya Bu? Ibunya malah kesel. Sakit hati ya ibunya. Baru keluar tuh ibu-ibunya tuh Mbak Maudi. Itu kesel jujur. Padahal belum tentu juga anak laki-lakinya nakal gimana? Kalau anak laki-lakinya yang nakal, dia ngambilin perempuan lain, siapa yang nakal? Masa perempuannya doang yang nakal, lakinya kagak? Bagaimana? Tapi keluar nih jadinya. Begitu kan Mbak? Ya. Tapi gini, saya mau tanya juga nih, mungkin sahabat perempuan di Twitter ya, mungkin yang nonton ya, boleh kasih pendapat ke kita deh. Sebenarnya gimana sih hubungan mertua dan menantu yang diharapkan tuh seperti apa? Kalau ternyata menantunya tidak sesuai dengan harapan, apa yang akan kamu lakukan sebagai ibu mertua gitu ya? Baik, ya
Sekarang ngobrol dulu deh sama Mbak Gini, Oki ini sama ada satu hal yang menarik Mbak Maudi. Hari ini kita dapat pembelajaran yang luar biasa karena berkali-kali narasumber kita datang ke Curahan Hati Perempuan dan mengatakan aku menikah married by accident. Dia sudah menghamili aku sehingga dia harus bertanggung jawab, gitu kan Bu? Pokoknya harus dia, karena dia yang sudah mengambil keperawanan aku, mau nggak mau dia harus bertanggung jawab. Masalahnya kalau laki-laki ini ya bukan laki-laki yang baik, dengan dalih supaya bertanggung jawab menikah itu menciptakan masalah baru lagi. Salah satunya tadi orang tuanya tidak setuju, kemudian keluarga besarnya tidak setuju, menciptakan masalah baru lagi. Sehingga kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, balik lagi ke tujuan pernikahan bahwa ada kok laki-laki yang baik itu. Jadi jangan minder duluan. Kalau kitanya bertaubat, kitanya senantiasa kembali lagi ke jadi perempuan baik-baik, ada kok laki-laki baik-baik itu, gitu. Nah, jadi sebetulnya selalu ada yang jodoh itu selalu ada kan. Yang mana dong, gitu pasti yang di sana-sana tuh pasti gini, yang mana yang baik Mbak Oki, mana ada doa khusus nggak sih mendatangkan si laki-laki baik itu? Kalau mau dapat laki-laki baik, kitanya harus baik dulu. Jadi ngaca, harus baik. Aku mau laki-laki soleh. Kamunya soleh atau enggak? Aku mau laki-laki baik, kamunya baik atau enggak? Ya, ini sama seperti yang tadi aku bilang. Laki-laki kalau menuntut istrinya setia, ya dianya juga harus setia. Begitu kan, Mbak Oki melotot. Iya benar-benar, aku setuju. Karena itu setuju. Ini kalau kesetiaan ini betul. Karena laki-laki sukar untuk setia loh ya. Sukar untuk setia. Basicnya mereka tuh begitu. Itu secara biologis sukar untuk setia. Itu sebabnya dia butuh perempuan yang bisa membantu dia menjadi lebih setia. Masya Allah. Secara emosional. Ya. Kita bersyukur menjadi seorang perempuan ya, tapi memang ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari menjadi perempuan yang baik. Oke, sekarang gini saatnya saya mengundang sahabat perempuan kita yang kedua, ada Ibu Kikan di sini. Silakan bergabung bersama kita Ibu Kikan. Selamat pagi, sehat Bu? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Ya silakan sama Bu Oki, sama Bu Vera, silakan di tengah-tengah yuk. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Kita di Curahan Hati Perempuan ini ada di sini Mbak Vera, Mbak Oki berusaha memberikan pertimbangan yang baik untuk sahabat perempuan kita. Mbak datang ke sini ada ingin diceritakan. Ceritakannya apa? Enggak sih Mbak, kalau saya yang mau diceritakan itu sebetulnya saya mau tanya sama Mbak Oki. Mau tanya sama Mbak Oki. Sebetulnya rasa cinta kita sama suami dengan rasa cinta kita kepada Allah itu, kalau kita merasa lebih besar pada suami, apa salah? Lebih besar sama suami? Jelas, saya punya masalah rumah tangga. Saya disuruh melakukan hubungan intim dengan orang lain, disuruh suami. Saya menolak nggak mungkin. Tapi karena saya, ya sudahlah, saya disuruh suami, saya sayang sama suami, tapi selalu berkelanjutan seperti itu. Akhirnya saya menyerah. Menyerah apa Mbak? Ya sudah, saya minta pisah sama dia. Saya minta cerai. Pisah. Baik, tunggu sebentar ya. Jadi saya mendengar ceritanya bahwa ibu disuruh suami untuk membayar hutang-hutang kepada rentenir dengan cara berhubungan intim dengan para rentenir itu. Bukan, dengan teman-teman dia. Dengan teman-temannya dia sendiri. Yang memang memberikan hutang gitu, pinjaman. Bukan juga. Bukan dengan rentenir, jadi teman-teman dia. Kebetulan teman-teman dia orang berada, mungkin setiap bulan itu kita berantem, pasti kalau udah nerima gaji itu pasti berantem. Harus bayar hutang dari mana gitu kan, nanti gimana ini buat makan, buat ini gitu. Nanti juga si temen saya datang gitu kan, udah nanti dia pergi, temennya datang, saya nggak bukain pintu gitu kan, dia datang, akhirnya saya bukain, nggak ada om bapaknya. Saya bilang nggak apa-apa Bu, saya memang disuruh bapaknya ke sini. Saya telepon suami saya, ada teman kamu datang. Ya udah layanin gitu, itu buat bayar utang kok, kata gitu. Saya nggak mau, tapi dia selalu bilang, ingat sama suami harus nurut, katanya gitu. Neraka kamu kalau nggak nurut sama suami, kalau kayak gitu. Saya bertahan selama 3 tahun karena posisi saya orang tua nggak punya. Kalau saya pisah sama dia, saya mau pulang kemana gitu. Ini suami kerja nggak sih? Anggota TNI. Kerja. Kemudian uang yang digaji suami nggak cukup. Udah jadi dia tuh gimana ya, pengen beli barang-barang tuh barang-barang yang mahal sekali gitu. Kalau beli barang tuh yang bermerek gitu, Mbak,
sampai beli jam tangan aja saya baru tahu ada jam tangan harga 1 juta itu saya baru tahu. Dia minta beli jam tangan, dia minta ini itu, sedangkan dia yang minta. Kayak gitu. Makanya saya minta cerai itu apa dosa gitu, apa gimana, sedangkan tetangga-tetangga bilang dosa katanya kamu minta cerai sama suami. Baik, ini saya mengerti betul. Ibu datang jauh-jauh pasti pengen tanya langsung sama Mbak Oki. Gimana? Katanya istri harus dengar sama suami. Ini suaminya menjual dia ke teman-temannya untuk membayar hutang, di mana hutang-hutang itu adalah untuk suami belanja-belanja barang-barang bermerek mahal yang di luar kemampuannya. Iya, Ibu, kalau ini benar, karena kita mendengar satu versi ya, dari versinya Ibu, sebenarnya saya agak gemes juga kalau ada perkataan yang istri harus taat dalam kondisi apapun pada suami, kalau nggak taat maka neraka. Tetangga-tetangga bilang harus nurut sama suami. Ibu, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Memang posisi suami itu luar biasa sekali di dalam Islam. Bahkan dikatakan kata Rasul, kalau aku boleh menyuruh seorang bersujud di kaki seseorang, aku menyuruh seorang istri bersujud di kaki suami. Saking haknya sangat besar, haknya suami itu sangat besar terhadap seorang istri. Tapi itu suami yang solih, Bu. Suami yang taat kepada Allah, kita patuh. Tapi kalau suami sudah menyuruh istri, apalagi dengan menjual, mohon maaf, menjual diri seperti itu tidak cinta namanya. Jadi Ibu tadi mengatakan, saya agak kurang setuju dengan kalimat Ibu. Tadi Ibu mengatakan, saya nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa. Kalau saya nggak sama suami, saya sama siapa? Ibu punya Allah. Memang dalam ucapan terdengar gampang ya Bu ya. Tapi memang itu benar kenyataannya. Karena sekarang Ibu sangat tergantung pada suami. Ibu berpikir di pikiran Ibu sekarang, kalau aku nggak sama suami, aku nggak bisa apa-apa. Aku sendiri sebatang kara. Ibu yang sudah menciptakan mindset seperti itu, ya akan menjadi seperti itu. Kalau Ibu ubah mindset ini zolim Bu. Sudah zolim. Ibu tidak perlu taat pada laki-laki dan suami yang seperti itu, tidak. Justru harusnya Ibu membela diri, nggak boleh gitu Bu. Ya, jadi kalau dibilang perempuan solihah adalah yang tidak membantu suaminya untuk menuju ke kemungkaran di jalan Allah. Nanti Ibu dosanya kena juga. Tapi Ibu sudah memilih untuk berpisah ya Bu ya? Tapi anak saya diambil sama mertua saya udah 1 tahun 3 bulan saya nggak ketemu sama anak saya, dilarang sama mertua saya. Baik, nanti kita akan dengarkan lagi cerita selanjutnya setelah mengambil keputusan berpisah dari suami yang menjual dirinya kepada teman-temannya. Setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan. Jadi sekarang anak-anak dibawa sama mertua. Ada banyak kekeliruan memahami ayat-ayat suci. Ini belusukan, saya diblusukan. Ini akan buat malam kamu berbahagia sekali malam ini. Temukan dunia penuh kesempatan dengan internetan tanpa pulsa untuk semua. Rumah sudah bersih. Lampu, sofa, gorden, karpet, meja. Istri yang baik itu harus. Ringanin aja. Ringanin aja dengan Fit. Ini alat pendeteksi kerusakan rambut. Makin banyak rambut berdiri, tandanya makin rusak. Tapi, mengapa yang ini tidak? Itu karena formula Provi Pantene Conditioner yang menutrisi rambut. Setelah shampoo, selalu gunakan Pantene Conditioner. Waktunya ABC susu nih. Dengan paduan sempurna, kopi mantap dan susu nikmat. Menjadikan kopi ABC susu, kopi susu yang benar-benar kopi. Kopi ABC susu, kopi susu yang benar-benar kopi. Dulu berbagai macam bedak dan krim membuatku putih pucat. Kini kutemukan yang putih merona, noda tersamarkan. Pond's White Beauty menyamarkan noda hitam dengan mencerahkan jutaan sel kulit. Putih merona, noda tersamarkan. Aku sudah memilih Pond's White Beauty. Semangatkan pagi dengan sari murni. Wah, sari murni. Bentuknya bundar. Iya, ada osmofilternya untuk sari teh pilihan. Rasa dan aromanya lebih. Ini teh kantong bundar sari murni yang rasanya enak sekali. Semua suka aromanya nikmat, bikin kita jadi semangat.
Kenalin nih, Indomie rasa soto spesial. Kuahnya kental, koyanya gurih. Spesial banget. Indomie rasa soto spesial, jagonya soto. Dengan aplikasi Traveloka, makin gampang pesan voucher hotel. Download gratis sekarang juga. Sabun cuci biasa tidak maksimal bersihkan lemak susu. Pakai Slick. Stain removal formulanya bersihkan lemak susu sekali cuci. Antibakteri dan aman karena food grade. Bersih, aman, bebas bakteri. Slick, sayang anak. Selama ini, kita selalu khawatir tentang kerutan di sekitar mata. Padahal, rahang dan leher yang disebut Y-Zone penting untuk membuat kita tampak lebih muda. Pond's Age Miracle Firm and Lift baru. Rangkaian perawatan kulit revolusioner yang mentargetkan area rahang dan leher. Dengan potent lifting kompleks dikenal dapat membantu memberikan rasa kencang untuk Y-Zone yang tampak lebih muda. Y-Zone adalah simbol baru mudamu. Tampak hingga 10 tahun lebih muda. Inilah janji Pond's. Bu, aku khawatir keharumanku tidak tahan lama. Ibu dan keharuman Molto akan selalu bersamamu. Dari mana keharuman itu datang? Dari ibuku. Keharuman Molto yang bersamamu sepanjang hari. Dengan aplikasi Traveloka, makin gampang pesan tiket pesawat. Download gratis sekarang juga. Lihatlah beragam warna baru yang tidak dapat ditampilkan di TV sebelumnya. The all-new Samsung SUHD TV. Excite your eyes. 1 minggu lagi opening. Mesti cantik nih. 1 minggu, tapi kulitku masih kusam. Putihnya lama kayak kura-kura. Yang biasa nggak cukup, harus pakai serum krim. Baru Garnier Light Complete dengan serum White Speed. Bekerja cepat, cerahkan kulit kusam hingga 3 tingkat lebih putih cerah. Terlindungi 19 kali. Putih cerah dalam 1 minggu. Cepat kan? Wah, tambah putih ya. Garnier Light Complete Serum Krim. Jadi yang terdepan. Mari kita dengarkan kembali cerita dari Ibu Kikan, bagaimana dia terpaksa harus meladeni teman-teman dari suaminya demi melunasi hutang suaminya yang gemar berbelanja barang-barang yang bermerek. Dan setelah ini Bu Kikan, maaf ya Bu Kikan, kita semua prihatin sama Bu Kikan, akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah dari suami dan saat ini sudah tinggal dengan kakak angkat. Waktu itu cerai, saya bilang kakak angkat saya mau cerai, saya udah nggak sanggup. Tapi saya nggak cerita masalah saya gimana. Cuman kakak saya, ngapain cerai, kamu dosa, minta cerai sama suami, neraka jahanam, kata kakak saya bilang gitu. Lagian saya juga udah berkeluarga, gak bisa ngurusin kamu. Dia bilang, udah kamu pulang aja ke rumah ibu kandung kamu. Saya kan kaget, ibu kandung saya maksudnya apa, kata saya gitu. Kamu tuh punya ibu kandung katanya, tapi punya kelainan jiwa katanya. Dulu tuh kamu diambil sama mama tuh karena ibu kamu punya kelainan jiwa, jadi diangkat sama mama gitu. Dan ibu baru tahu? Baru tahu sekitar 1 bulan, 2 bulan yang lalu lah. Bahwa ternyata ibu itu adalah ibu angkat dan ada ibu kandung yang ternyata ada kelainan. Iya, di situ saya, ya Allah, saya udahlah saya mau mati aja gitu. Saya sampai gantung diri, udah rambut saya botakin, saya keluar rumah telanjang. Kok Allah nggak mau bantu saya, padahal saya sholat nggak pernah ketinggalan, saya ngaji bisa, saya sholat tahajud, sholat duha, sholat semua saya lakukan, tapi kok mana ya Allah gitu. Kenapa saya nggak dibantu oleh Engkau gitu. Sampai akhirnya saya nggak mau lagi yang namanya mau kena saya bakarin. Udah percuma saya sholat, saya minta sama Allah tuh nggak dibantu. Nggak ada yang bisa bantu saya. Orang tua saya gila. Sekarang buat apa saya hidup gitu kan. Bapak kandung aja saya belum pernah lihat seperti apa rupanya, Mbak. Ya udah, akhirnya yang itu. Saya rambut saya botakin, saya udah nggak ada rambut. Saya keluar rumah, saya telanjang. Saya sampai siapa yang mau sama saya silahkan, saya bilang. Akhirnya ada adiknya ibu saya
ngapain kamu gitu, kata. Semakin kamu kayak gitu semakin Allah nggak bantu, kata dia. Tapi saya kesel sama Allah itu, saya nggak mau lagi yang namanya minta tolong sama Allah itu, nggak mau. Hampir 1 minggu saya nggak mau kena, semua saya bakar-bakarin mau di. Udah, itu aja. Bu, nafas dulu ya. Sabar Ibu. Anda bisa bayangkan betapa tekanan demi tekanan yang diterima ini begitu berat untuk Ibu Kika. Saat berpisah dengan suami, anak yang satu-satunya dimiliki pun diambil oleh mertua dan hingga kini tidak bisa bertemu dengan anak satu-satunya. Keluarga tidak ada. Betapa berat apa yang Ibu alami saat ini. Mbak Vera mungkin bisa mengerti, bisa menjelaskan kenapa sampai ada di titik sampai Ibu titik Kika terendah namanya, titik nadir. Ini siap-siaplah Anda untuk lompat ke kelas yang berikutnya karena Anda sudah sampai di titik terendah ya. Saya pun prihatin gitu ya, seperti yang Mbak Put dikatakan tadi. Jadi begini sayang ya, saya pun muslim ya, sama seperti Mbak Oki. Saya suka Mbak Oki karena tadi wajar agamanya banyak. Kita belajar di Alkitab, semua Alkitab, orang punya Alkitab. Alkitab itu buku panduan hidup. Bacalah, dipahami, bukan sekedar membaca ya, dibacanya untuk dipahami pelan-pelan, semuanya terangkum dengan indah sebagai panduan hidup, bukan untuk sekedar berlindung di balik ayat-ayatnya. Karena isinya sangat indah. Agama, salah satu agama yang memuliakan perempuan itu ya Al-Quran. Baca baik-baik isinya. Ketika suami Anda merendahkan Anda, harga diri Anda dia renggut dengan melakukan aksi-aksi memaksa Anda melakukan kegiatan maksiat, langkah Anda meninggalkannya sudah tepat. Artinya bersyukurlah kepada Allah bahwa Anda dibukakan nurani dan hatinya melihat aksi suami tersebut tidak tepat dan layak untuk ditinggalkan. Jadi yang diselamatkan oleh Allah di sini adalah conscience, nurani Anda. Gak semua orang punya nurani sebersih Anda. Banyak orang yang ngelacur kok, bangga lagi ngelacur pakai barang-barang mewah itu bangga. Anda enggak, maaf Pak, kamu suka mewah-mewah silakan. Boros-boros di Al-Quran pun gak boleh. Baca tuh ayatnya, ada beberapa ayat malah di surat, nanti ada di surat Al-Isra. Nah, jadi maksud saya adalah yang pertama, conscience, nurani Anda ikuti. Tuhan udah bikin itu. Yang kedua, ketika Anda menyalahkan begini, kenapa nggak punya orang, bapak nggak ketemu, ibunya gila. Nah, disitulah kekuasaan Tuhan untuk menyelamatkanmu sejak kecil. Dia bikin ada orang yang layak mengasuhmu, sehingga tanpa bapak dan ibu yang berperan dengan baik pun Anda tumbuh menjadi sosok yang mulia hatinya. Itu kekuasaan Allah loh, 2 yang besar tadi. Yang ketiga, memang saat ini seolah-olah anak sedang dijauhkan dari Anda, diambil oleh mertua. Hello, sahabat perempuan dimanapun berada. Seorang anak ketika dipisahkan dari ibunya, suatu saat nanti dia cuma cari 1 orang, ibunya. Tenang, waktu akan datang kepada Anda untuk membalikan titik nadir ini naik kelas. Entah di akhirat kelak, tapi di dunia ini ikhlaskan, oke? Keikhlasannya yang mesti ditingkatkan. Itulah makna dari ibadah yang Anda lakukan. Di dalam psikologi ada namanya psikologi Islam. Itu dia Mbak Mama. Baik, Mbak Oki mungkin bisa mengerti ya kenapa akhirnya bisa sampai keluar kata-kata Allahnya mana gitu, sampai marah, sampai nggak mau sholat dan sebagainya. Tapi kita bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan sama Mbak. Begitu berat tekanannya sampai akhirnya titik terendah jatuh, Mbak Oki. Iya, itulah sebabnya kenapa dikatakan kesabaran itu ada di goncangan yang pertama. Bukan pada saat diberi musibah kita marah-marah, nangis-nangis baru sabar, bukan seperti itu. Mbak yang sangat saya sayangi, yang saya prihatin sebenarnya dengan kejadian yang Mbak alami, yang sebenarnya Allah begitu sayang. Ingat nih, Allah bilang gini, Udu'uni astajib lakum, berdoa padaku maka aku perkenankan bagimu. Berdoa padaku, aku kabulkan semua doa-doamu. Allah mengatakan sendiri di sepertiga malam terakhir, siapapun yang berdoa padaku pada sepertiga malam terakhir ini, aku kabulkan. Siapapun yang meminta ampun padaku, aku ampunkan. Itu kata-kata Allah loh. Sekarang pertanyaannya, kok doa-doaku gak dikabulin sih? Introspeksi diri dulu. Salah satu akibat doa tidak dikabulkan oleh Allah adalah masuknya barang-barang haram ke dalam tubuh kita. Berdoa Allah gak kabulkan, karena Allah gak bisa kabulkan karena di dalam dirimu ada barang-barang haram. Itu salah satunya. Hati-hati dengan barang-barang haram yang masuk ke dalam diri kita. Kenapa doa gak dikabulkan? Ada 3.
Ada doa yang dikabulkan saat itu juga. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah nanti. Nanti, tidak sekarang, nanti. Ada doa yang diganti oleh Allah jauh lebih baik. Menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Menurut kita buruk, belum tentu buruk di mata Allah. Jadi kita mengatakan ini buruk sekali ya Allah. Tapi kata Allah, kamu belum tahu. Pemikiranmu ini masih terlalu kecil sebagai manusia. Kamu gak ngerti maksudnya aku. Satu hari nanti kamu akan mengatakan terima kasih kepadaku. Karena aku telah mengajarkan kamu banyak hal. Sabar ya Mbak, sabar. Saya tahu pasti ini sangat berat buat Mbak, kita semua juga mengerti. Tapi kita akan segera kembali setelah satu ini dalam curahan hati perempuan untuk beri dukungan kepada Ibu Kikan. Jangan kemana-mana. Cornetto apa saja dan menangkan hadiah keren. T-shirt, tote bag. Taylor Swift akan konser di LA dan menangkan hadiahnya dari Cornetto. I'll see you in Los Angeles. Siap-siap untuk kejutan yang lebih besar di ulang tahun Telkomsel ke-20. Hubungi bintang 123 pagar atau download My Telkomsel. Hadiahnya melimpah, caranya mudah. Wanita tersenyum hingga 60 kali sehari. Garis halus saat tersenyum dapat menjadi kerutan permanen. Pond's Age Miracle menyamarkan kerutan hingga 27%. Tampak hingga 10 tahun lebih muda. Inilah janji Pond's. Untuk keamanan, saya tak mau kompromi. Flu, batuk. 7 dari 10 penderita flu disertai batuk. Cepat, minum Bodrek Flu dan Batuk PE. Nanti ngantuk. Ini okenya Bodrek Flu dan Batuk PE. Aman, gak bikin ngantuk. Saat flu batuk, hidung tersumbat. Bodrek Flu dan Batuk PE. Pertama di Indonesia dengan PE Phenylephrine. Cepat legakan hidung tersumbat dan redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batuk PE. Ahlinya obat flu dan batuk tanpa ngantuk. Kenapa hanya tampak cerah kalau aku bisa tampak cerah sempurna? Inovasi perawatan mandi terbaru, rangkaian Lux White baru. 2 langkah mudah. Langkah pertama, gunakan body wash dan bilas. Lalu, langkah kedua, usapkan whitening shower serum ke seluruh tubuh, bilas kembali untuk efek maksimal. Lihat, kulit tampak lebih cerah. Aku ingin selalu tampak cerah sempurna. Rangkaian Lux White baru. Just a little Lux. Pagi guys, Indomie goreng dulu yuk. Buat gue, rasa Indomie goreng itu nggak ada duanya. Apalagi aromanya. Sadis. Biar lo semangat kayak gue, Indomie goreng dulu. Cara sehat awali rambut indah seharian. Baru Dove Hair Vitamin. Putar, keluarkan, ratakan, pakai dari tengah sampai ke ujung rambut. Pakai tiap pagi, rambutmu indah ternutrisi seharian. Baru Dove Hair Vitamin. Buah jeruk bantu penuhi kebutuhan cairan. Vitamin B1 dan B2 di buah anggur bantu pembentukan energi. Vitamin C di buah jambu bantu pembentukan kolagen. Ingat ya, minum buah vita tiap hari dan jadi berkaya. Dengan aplikasi Traveloka, makin gampang pesan voucher hotel. Download gratis sekarang juga. Torabika Cappuccino, creamy foamnya tebal. Choco Granul Originale. Ala cafe. Choco granulnya, ala cafe. Torabika Cappuccino, cappuccino ala cafe. Iya, Nenek telat. Sabar. Gimana nih? Saatnya kelembutanku beraksi. Ini mesti cara halus. Hai semua, bandnya masih latihan. Yuk kita juga latihan, nanti nyanyi bareng. Setuju kan? Halus dan lembut, kekuatanku. Sunsilk Soft and Smooth. Dengan minyak camellia, jadikan rambut halus dan lembut. Sunsilk Soft and Smooth. Berani ungkapkan cintamu dengan Cornetto Chocoberry baru. Es krim coklat dan stroberi dengan taburan keping coklat renyah dan saus coklat di atasnya. Baru Cornetto Chocoberry. Jangan biarkan noda mengganggu penampilanmu. Rexona Invisible Dry terbukti lebih baik dari deodoran biasa, melindungi pakaian putih dari noda kuning, pakaian hitam dari noda putih. Rexona Invisible Dry, setia setiap saat. Kak,
senang perempuan. Manisnya Marjan, kembalikan keceriaan. Sabar. Ini luar biasa ya, betapa kisah yang diceritakan oleh Ibu Kikan membuka mata kita sesungguhnya. Betapa apa yang kita terima ini adalah sesuatu hal yang patut kita syukuri. Dan bagaimana kita harus mendoakan teman-teman kita, sahabat-sahabat perempuan kita. Memang betul cobaan datang itu tidak mungkin melebihi dari apa yang dia mampu untuk menahannya. Tapi pada saat seperti ini, bisakah kita tinggal diam? Bisakah kita tidak mendoakan? Bisakah tidak kita memberikan support kepada Bu Kikan? Mbak Oki, silakan Mbak Oki. Ibu Kikan nanti dibuka lagi Al-Qur'annya. Lihat dalam surat Al-Baqarah 214. Allah berfirman yang artinya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpakan goncangan yang dahsyat. Mereka ditimpakan malapetaka. Sampai-sampai mereka mengatakan, Mata Nasrullah, kapan sih datang pertolongan Allah? Gak pernah datang, kapan sih? Lalu dijawab apa? Allah inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah apa? Janganlah kalian menjadi orang yang terburu-buru dalam berdoa. Sahabat berkata, terburu-buru itu apa? Ketika kalian berdoa, kalian mengatakan, aku sudah berdoa tapi Allah tidak pernah mengabulkan doaku. Maka setelah tahu ini semua, sekarang sudah jauh lebih tenang. Coba nanti wudhu lagi, minta ampun sama Allah lagi, balik lagi mukenanya dipakai lagi. Lihat nanti di sepertiga malam ada doa-doa mustajab kan? Di sepertiga malam setelah azan sebelum iqamat di hari Jumat, nanti sujud terakhir minta sama Allah. Kita nggak punya siapa-siapa lagi, kita cuma punya Allah. Ya, untuk Mbak juga seperti sendiri. Silakan Mbak Vera. Sebentarnya begini ya, doa itu pengharapan tertinggi. Tapi siapkah kita menerima apa yang kita doakan? Begini, pada saat Anda sholat dan berdoa, Anda di momen sangat rileks, sehingga sebetulnya ya pikiran Anda sedang sangat terbuka untuk mudah melihat sesuatu yang positif. Bahwa yang positif di sini salah satunya adalah sampai saat ini Anda berhasil membuat diri Anda bertahan, bertemu dengan Mbak Oki seperti yang Anda niatkan, bahkan menginspirasi sahabat perempuan di sini. Itulah salah satu kelapangan yang sebetulnya bisa Anda lihat. Baik. Sehingga Mbak Sandra, kalau melihat kejadian begini, tentu tiba-tiba rasanya begini. Oh, ternyata hidup saya nggak seperti seberat itu ya. Masih bersyukur sehingga tiba-tiba buat Anda lebih mudah menghubungi suami. Sayang, maafkan aku. Sebelum kita bercerai, izinkan aku. Kita sama-sama menghubungi keluarga besarmu. Yuk kita sama-sama minta maaf. Kita mulai dari awal. Bila dia mengizinkan dan ridho, ayo kita mulai dari awal. Bila tidak, mungkin Tuhan punya jodoh lain untuk Anda. Baik, terima kasih Mbak Vera, terima kasih Mbak Oki. Untuk ibu-ibu semua yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Setelah ini jangan lupa, kalau mau belanja, ngisi kulkas, belanjaan sayuran, yuk kembali ke Carrefour ya. Pakai kartu kredit Bank Meganya dan dapat diskon 10% dan juga barang-barang produksi yang sudah ada diskonnya dapat tambah 10% lagi. Kita akan ketemu besok ya dalam Curahan Hati Perempuan. Kami pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.